Ya, puji Tuhan, tema gereja kita bulan ini bagian kekal ya dari Ibrani 9 ayat 15. Bagian yang kita dapatkan hanya bisa melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, ini dasar yang kokoh ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, yang masih muda-muda terutama ya, youth di sini ya, harus pegang teguh yang fundamental ya. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Pengajaran apapun yang menjanjikan keselamatan, kalau tidak ada Tuhan Yesusnya, berarti itu anti-Kris. Dengar baik-baik. Ini hari semakin gak menentu di luar sana, semakin jahat. Subtema yang saya akan berikan adalah kehendakmu jadilah. Kehendakmu jadilah. Ini adalah bagian dari doa Yesus yang diajarkan kepada setiap kita murid-muridnya. Kalau dari World English Bible, WEB ya, web, itu adalah let your will be done. Kehendakmu jadilah. Yesus aja ya, sebagai firman Allah yang hidup itu berdoa. Apalagi kita pengikutnya ya. Harus rajin berdoa hari-hari ini ya. Luangkan waktu untuk berdoa. Terlebih nanti kita lihat berdoa di dalam roh. Itu perlu, sangat perlu hari-hari ini. Supaya kita doanya nggak ngaco, nggak sembarang, nggak asal gitu. Ini saya bacakan aja begini. Pada saat Yesus ya mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan tugasnya untuk mati di kayu salib. Si Petrus, salah satu soko guru, itu maha ya, pinter, dianggap pinter nih, kan ada 3 soko guru. Ngomong gini, sekali-sekali itu tidak akan terjadi atas hidupmu. Kelihatannya bagus ya, Yesus tuh bela Yesus gitu loh. Oh jangan sampai engkau ditangkap guruku, jangan sampai engkau disalibkan guruku, aku tolak itu semua. Kalau sekarang kan banyak gereja Tuhan gitu ya, doa dalam nama Yesus aku tolak. Nanti dulu, itu merupakan kehendak Bapamu bukan? Kalau itu merupakan kehendak dari Bapamu, kok kita tolak? Makanya Yesus jawab gini ke Petrus, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah ini seringkali kita ya terjebak dalam hal ini. Sepertinya bagus. Lalukan bencana ini dari kota Surabaya Tuhan. Lalukan bencana ini dari dunia. Perang ini jangan sampai terjadi Tuhan. Itu sudah tertulis harus terjadi. Terus berarti doanya gimana dong Pak? Lindungi kami. Dan kami percaya bahwa perlindunganmu itu ada sempurna atas kami anak-anakmu. Kita tidak akan masuk di dalam golongan-golongan orang yang akan kena murka Allah. Masa kita anaknya kena murka? Nggak mungkin. Jadi doanya itu harus diubah. Makanya di Roma 12 ayat 1 katakan, perbaharuilah pembaharuan akal budimu. Jadi apa yang kita pikirkan sekarang biarlah itu merupakan pikiran Kristus. Pikiran Kristus ada di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apa yang sudah Allah tetapkan untuk terjadi di muka bumi ini dan alam semesta, ya harus terjadi. Jangan sok jagoan kayak Petrus. Jangan sampai Tuhan ada bencana di Surabaya, di Indonesia.
Itu bagian Allah untuk menghukum orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Tapi untuk orang-orang yang serius beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar, akan terlindungi dengan sempurna. Masa sih kita tidak percaya dengan Bapa kita yang tidak pernah berdusta? Terbukti enggak Yesus ngajar ke murid-muridnya? Jangan yang dipikirkan manusia, tapi apa yang dipikirkan Allah. Terbukti Yesus tuh enggak ngomong doang. Orang Jakarta bilang ngomong doang loh. Enggak melakukan. Pinter ngomong tapi enggak pernah menjadi pelaku. Di Matius, di Injil yang sama ya. 26, enggak usah dibuka Pak Hendro, saya baca aja biar cepat. Di Matius 26 ayat 39 gini. Maka Yesus di Taman Getsemani maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Yang tadi dilarang sama si Petrus tuh, jangan sampai lo ditangkap, lo disalib gitu, jangan. Tapi Yesus cuma berkata gini, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Terbukti kan? Yesus tuh ngomong ke Petrus, tapi dia lakukan di Taman Getsemani. Bahwa betul, segala sesuatu yang boleh terjadi hanya kehendak Bapa di surga. Makanya Yesus itu setiap malam doanya selalu kepada Bapa. Kepada Bapa. Dia selalu mengadakan relation, ya, hubungan dengan Bapanya di surga. Nah, sekarang saya mau masuk mulai ke intinya ya. Jadi, biarlah hari-hari ini apa sih yang menjadi let your will be done itu dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Umat-umat yang bukan hanya terpanggil, tetapi kita sudah dipilih. Tadi ya, Bu Gembala bilang, Bu Lucy, di seluruh muka bumi ini, dari miliaran manusia, banyak yang diundang. Dipanggil, ayo masuk yuk nanti satu hari bersamaku di rumah Bapakku. Tetapi sedikit yang dipilih dikatakan. Matius 22 ayat 14. Nah ini boleh Pak Hendro minta tolong. Matius 22 ayat 14. Singkat firman Tuhan dikatakan di sini. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, yang diundang dari seluruh muka bumi, tetapi sedikit yang dipilih. Berarti apa ya syaratnya supaya kita setelah diundang, kita harus responi dong supaya kita dipilih. Minta tolong gambar nomor 1 ya Pak Hendro. Ini dengar baik-baik ya. Tuhan sedang mencari partner atau rekan kerja yang mau menjadi tim dalam melakukan tugas Bapa yang diberikan kepada kita gerejanya di akhir zaman. Yaitu hari-hari ini ya Bapak Ibu. Untuk menggenapi apa yang sudah tertulis dalam perjanjiannya. Makanya kan dibilang Alkitab perjanjian baru. Perjanjian kita gerejanya sama Allah Bapa di surga yang mempunyai alam semesta. Ya. Dengan umat pilihannya. Ya. Tetapi yang menjadi ironisnya seperti yang kita lihat di gambar. Kita tidak pernah meluangkan waktu untuk me time sama Yesus. Yesus cuma duduk sendiri tuh. Nunggu. Di Wahyu bilang, aku sudah ketuk berkali-kali pintu hatimu. Enggak mau dibukakan. Keras. Aku sudah merasa aku benar Tuhan. Aku kan sudah percaya engkau. Aku selamat dong. Siapa yang bilang? Di Yudas ini akan kita bahas. Kita harus berjuang. Untuk waktu yang masih diberikan. Selagi kita bernapas ini itu waktu yang masih diberikan Tuhan. Jangan cuma santai-santai hidup ini. Cuma dengar firman yang enak-enak aja Tuhan. Pokoknya sekali selamat tetap selamat Tuhan.
Kalau engkau belum mengenakan pakaian pesta, gak akan diterima dalam perjamuan kawin anak domba. Ini perjamuan kawin anak domba, jangan dikira seperti kayak kita ya, ada dua mempelai, laki-laki maju ke altar sama perempuan didoakan, bukan. Ini adalah bersatunya kita gereja Tuhan dengan Yesus nanti di alam kekekalan. Makanya dibikin perjamuan kawin anak domba, itu cuma istilah. Bukannya kita dikawinkan sama Yesus, bukan. Kita itu bertemu selama-lamanya. Sudah tidak ada lagi tangis, air mata, nggak ada kesedihan di sana. Di rumah Bapak itu luar biasa, kesaksian-kesaksian dari firman Tuhan mengatakan seperti yang Yohanes di Pulau Patmos katakan, itu indah, surga itu indah. Yudas 1 ayat 17 sampai 23. Jadi biarlah setiap kita mulai hari ini ke depan ya, luangkan waktulah sedikit untuk tadi seperti digambar. Jangan biarkan Yesus duduk sendiri menanti kita dari pagi sampai malam. Kok Benny gak pernah datang ke aku ya. Sementara aku rindu untuk ngobrol sama si Benny. Tapi Benny sibuk aja sama kesibukan-kesibukan yang sepertinya memang kita perlukan. Tapi itu hanya bersifat sementara. Bukannya nggak boleh ya, jangan lagi nanti mengartikan berarti saya nggak boleh dong melakukan ini, melakukan itu. Bukan, maksud saya prioritaskanlah Tuhan dulu. Me time-nya diperbanyak sedikit sama Tuhan. 17. Yudas 1:17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Apa sih yang dikatakan? 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Ini ya. Terus ciri-cirinya. Mereka adalah pemecah belah. Pemecah belah. Tidak bisa menguasai mulut. Di Amsal dibilang bisa dikerat tuh mulut. Kalau tidak bisa menguasai hidup melalui mulut. Hidup mati kita dikuasai oleh mulut. Lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan hasil. Ya. Buahnya itu akan kita makan kalau kita tidak bisa menguasai mulut kita. Dikuasai oleh hanya oleh keinginan-keinginan sementara dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Sudah jelas-jelas Roh Kudus dikasih di gerejanya setiap kita. Tapi hidupnya tanpa Roh Kudus. Sila. Waktu saya ada pelayanan di Jakarta bulan lalu, saya itu tanpa sengaja ya, lagi berdiri di balkon gitu, saya tuh menghadap ke langit, tiba-tiba saya lihat pedang gede banget, pedang. Saya takut, saya aduh Tuhan, saya merasa bahwa kita betul-betul perlu mercy ya, belas kasihan Bapak itu, tolong Tuhan, tolong. Berikan lagi kesempatan waktu untuk siapa sih? Untuk gerejamu Tuhan, untuk gerejamu. Itu ternyata Tuhan bilang berbicara tentang penghakiman. 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 Banyak Tuhan katakan gereja yang liar di hadapanku. Liar di sini bukannya tanpa izin ya. Buka gereja terus tanpa izin gitu loh, nggak ada payungnya. Bukan. Sudah ada payungnya. Sinode A, sinode B. Ada, payungnya ada. Cuma liar di hadapanku, Tuhan katakan. Dan Tuhan tidak main-main dengan itu. Tuhan akan tumpas habis, tidak ada yang tersisa. Dengar ya. Makanya saya bersyukur untuk gereja ini ya. Terus Tuhan latih kita untuk boleh hidup semakin hari semakin berkenan ya. Kita berperang ya. Secara api yang menyala-nyala di dalam Tuhan, memiliki api roh secara benar, berdoa secara benar di hadapan Tuhan. Untuk apa? Juga menyelamatkan mereka.
yang masih berpakaian dosa, ya. Karena Tuhan katakan ini tanaman liar di hadapanku. Kita ingat ya, pokok anggur yang benar itu kan, kita ini kan sebenarnya hanya cangkokan loh. Kita ini bukan yang asli, Israel yang asli. Kita ini cuma cangkokan. Tapi Tuhan katakan banyak yang liar di hadapanku. Itu nggak main-main loh. Tuhan bilang kalau nggak berbuah, kalau dia liar, dipatahkan, dibakar nanti. Jadi kering. Tapi kelihatannya kok mereka jaya-jaya aja ya Tuhan. Ingat Mazmur 73 katakan, Mazmur Asaf. Kelihatannya mereka gemuk, sehat-sehat. Tapi sebenarnya mereka sedang berjalan di jalan yang licin. Sekali tergelincir mereka nggak bisa bangun. Kalau kita orang benar, sekalipun aku jatuh, tidak akan tergeletak. Itu orang benar. Kalau mereka Tuhan bilang, berjalan di jalan yang licin. Gak usah iri sama mereka, gak usah. Sama si gereja-gereja yang liar ini di hadapanku. Mengatasnamakan firman Tuhan, berani loh. Oke lah firman Tuhan ya. Roh Kudus dibawa. Jelas-jelas dikatakan tidak ada pengampunan kalau engkau menghujat Roh Kudus. Berani itu bawa nama Roh Kudus. Ngeri sih kalau saya. Ya saya sih minta tolong Tuhan, jangan juga saya berani-beraninya ngomong Roh Kudus, tapi ternyata itu bukan dari Roh Kudus gitu loh. Gereja yang tidak berkenan kepadanya, yang hanya memiliki motivasi pribadi, hidup tanpa Roh Kudus. Sing penting aku soge, sing penting aku bisa pamer harta. Apalagi zamannya sosmed ya. Aku lagi di Eropa, guys. Aku lagi di Big Ben. Aku lagi di Eiffel, di kapal pesiar. Waduh, menyatakan aku hamba Tuhan yang sukses. Tetapi ternyata mereka adalah gereja yang liar di hadapanku. Jangan menganggap itu domba-dombamu, Tuhan katakan. Itu adalah domba-dombaku yang harus engkau kasih makan makanan yang sehat. Gereja yang menjadi Kristen benalu. Ya. Saya sih terang-terangan nggak apa-apa. Saya pikir daripada saya merasa tertekan sama roh saya. Domba-domba sing gemuk-gemuk dipelihara. Ya, sing miskin-miskin, sing kurus-kurus nggak diperhatikan. Itu kan ada. Di Yakobus bilang, janganlah engkau memandang muka. Murid Yesus kok mandang muka. Sing soge-soge diperhatiin. Saya nggak punya, jangankan dikunjungi ya Bu ya. Bodoh amat lo mau sakit kayak lo mau. Kalau sing soge, baru cuma angkat telepon, Pak bisa, jam berapa? Siap, saya hadir. Jangan sampai ucol ini dari gereja kita ini. Ya begitulah, tapi bukan ranah saya untuk mengatakan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak mau menghakimi. Hakim kita adalah Tuhan Yesus. Kita hanya berjaga-jaga, terus berdoa. Karena saya tahu bahwa tempat ini Tuhan mempunyai sesuatu yang serius. Mean it, Tuhan mean it. Benar Tuhan serius. Ayo kita semakin hari boleh semakin intens. Untuk seperti gambar tadi, jangan biarkan Yesus cuma duduk sendiri di meja makan. Ayo kita ngobrol sama Yesus sambil makan-makan. Iya, makan apa ya ini? Bukan makan beneran steak ya, bukan. Biarlah kesukaan kita baca firman. Semua, nggak pandang usia. Yang setuju nggak suka baca firman? Itu Isel dulu, habis dia ketawa duluan. Kamu setuju nggak baca firman setiap hari? Kamu ikut bar nggak? Belum. Yang youngster diundang ini masuk bar. Ayo dong, kita punya semangat yang sama di tempat ini. Baca bar, satu hari satu pasal kok. Lain kalau satu hari disuruh 15 pasal. Satu pasal, cuma satu pasal. Yang youngster mau ya, ikut bar semua ya.
Nanti diundang sama adminnya ya. Sama juga Bapak siapa? Kita ikut di bar boleh ya Pak ya? Pak Wito ya. Ya boleh Pak ya, sama Ibu ya. Masuk di bar ya. Ini kan bukannya terus apa? Saya hanya memotivasi, mengencouragement untuk kita semua bertumbuh bersama di tempat ini. Satu tubuh Kristus yang kuat. Siapa kepala kita? Yesus. Kita tahu bahwa Allah kita itu maha kuasa. Kalau maha itu tak tertandingi, saudara. Lah sekarang kalau kita sudah tahu Allah kita itu maha kuasa, maha tinggi, maha pengasih, maha segalanya. Masa sih masih ada rasa khawatir dalam hidup ini? Di Matius dikatakan, ya, kekhawatiranmu tidak akan memperpanjang hidupmu sehasta perjalanan itu enggak. Makanya Tuhan bilang, terimalah damai sejahtera yang daripadaku, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Pasti di dalam dia tuh ada sukacita terus, puji-pujian terus, tadi seperti Bu Lucy katakan akan meluap dari hati kita, di pekerjaan, di rumah, di sekolah, di kampus, dimanapun. Ruang, waktu tidak bisa membatasi kita berhubungan dengan Roh Kudus, dengan Allah kita. Itulah menjadi anak-anak yang menjadi kesukaan Bapa, yang bisa menjadi teladan untuk sesamanya. Yang maha kuasa tadi, yang maha tinggi, maha pengasih dan lain sebagainya, itu yang menentukan setiap manusia masuk surga. Berarti apa kesimpulannya? Kita harus takut dong sama dia, harus hormat. Jangan anggap kemurahan Allah itu sepi, jangan. Yang menentukan manusia masuk ke surga adalah firman. Engkau percaya dalam hati, mengaku dengan mulutmu, selamat. Tetapi tidak sampai di situ. Kita melakukan kebaikan itu karena kita sudah diselamatkan, dan seperti di Wahyu katakan, di Wahyu 19, kita itu sedang mengenakan pakaian putih lenan yang halus itu loh. Seperti Pastor Sam pernah sampaikan di tempat ini. Masa sekarang kita sudah diselamatkan, ya, kita diadopsi ya, yang dari liar tadi dicangkokkan. Tapi karakter kita masih sama dengan orang-orang di dunia ini. Pantas enggak ya? Kita kumpulkan orang-orang di luar sana, ya, di jalanan, kita bawa masuk ke rumah kita mempunyai karakter ya, kita ambil ilustrasi ya, Bapak kan. Masa sekarang yang kita sudah bersihkan, kita ajarin untuk melakukan yang baik-baik, tapi mereka terus masih melakukan kebiasaan yang lama. Seperti waktu mereka belum kita ambil. Kan nggak mungkin. Secara logika masa sih? Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Kita berjuang. Tapi dikatakan oleh firman, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan. Kita perlu Roh Kudus. Tetapi karena Roh-Mu Tuhan. Tadi sampai di 17, 18, 19. Sekarang masuk ayat 20. Yudas 1. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita semua ya, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman. Berapa kali nih hambanya menyampaikan tentang iman di tempat ini? Berapa kali? Coba kita sudah dengar. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang menyampaikan tentang iman. Yang paling suci dan berdoalah, tadi saya katakan di awal, dalam Roh Kudus. Ini tidak bisa diajarkan,
Tetapi siapa yang belum bisa berbahasa roh, sekali lagi saya ulang ya, dengar baik-baik. Saya tidak mengajarkan, tapi saya menerapkan apa yang kata firman. Kalau kita belum bisa bahasa roh, minta langsung sama Bapa di surga. Bapa, aku belum bisa berbahasa roh, tolong berikan aku. Bukan untuk kesombongan diri, tapi melalui bahasa roh pun pada saat doa-doaku tidak terucapkan, ada toh di Roma, kita pada saat berbahasa roh itu sama juga keluhan-keluhan hati kita itu keluar, nyampe ke Bapa di surga. Jadi yang saya ajarkan bukannya maju, saya tumpang tangan, bukan, langsung minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta karunia bisa berbahasa roh. Tuhan kita tuh kaya. Apa yang dia sudah ajarkan, Yesus bilang satu hari ke murid-muridnya, engkau nggak pernah minta sih ke Bapa di surga dalam namaku. Itu kan jadi masalah gereja Tuhan. Kita minta kepada Bapa di surga dalam nama Yesus yang bersifat rohani. Bukan untuk memperkaya diri, mengenyangkan kedagingan, nggak dijawab sama Tuhan. Aku sudah memelihara engkau setiap hari dari bangun pagi sampai nanti malam mau tidur lagi. 1 kali 7. Maksudnya setiap minggu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Apalagi yang mau diminta? Mintalah sekarang supaya kita ini kaya dengan spiritual blessing. Kaya dengan yang berbau rohani. Kenapa? Sudah waktunya. Tadi saya lagi doa di belakang, sementara lagi pujian penyembahan juga pre-service itu. Tuhan katakan gini, hari-hari ini saingan ketat. Saingan ini ketat. Saya langsung bilang, apa ya? Oh iya, makanya si Paulus bilang, kita harus berlari sedemikian rupa sampai garis finish. Untuk mengejar panggilan Tuhan. Saingan ketat, saudara. Ya. Jangan sampai kita kalah. Di tengah jalan, wis lemes Tuhan. Udah gak berdaya aku. Kayaknya ngikut engkau berpuluh-puluh tahun percuma Tuhan. Hidupku ya susah, masalahku ya banyak. Orang ngomongin aku sana sini yang gak benar tentang aku. Jangan mau kalah. Jangan nunduk begini loh, jangan. Angkat kepalamu. Seperti tadi pujian, kemenangan sudah ada di pihakku. Itu bukan karena jerih lelah kita, bukan karena Tuhan sudah berikan. Tepat seperti tadi hambanya bilang. Pemberian itu. Hargai pemberian kemenangan itu. Masih begini aja. Rasa-rasanya di dunia ini yang paling berat masalahku Tuhan. Lah Tuhanmu tuh mah. Ya. Tuhan katakan sainganmu ketat. Percepat langkahmu. Percepat langkah kita. Jangan timpang dong, jangan lumpuh. Ayo, percepat langkahmu Tuhan katakan. Jangan bermalas-malasan kalau cari aku. Kalau kita cari Tuhan setengah-setengah, nggak akan dapet. Cari coba firman-Nya. Carilah aku dengan setengah hatimu. Nggak akan ketemu. Yang ada, carilah aku dengan segenap hatimu. Bulat. Bukan tahu tahu bulat 500 perak. Bulat dengan sepenuh hati. Ayo, jangan bermalas-malasan. Tuhan katakan tadi ke saya, waktunya sudah larut malam. Sebentar lagi pengantinnya datang. Masa kita masih pakai pakaian kotor, bau dan lain sebagainya? Layaktah kita jadi pengantin masuk ke surga? Dikatakan tadi di Matius 22 ayat 14 itu dibuang loh sama Tuhan. Loh, kamu kok gak berpakaian pesta? Ikat kakinya, tangannya, campakkan dia.
ke dalam api yang penuh dengan kertakan gigi. Yang ada kita tahu kalau kertakan gigi kita menggigil ya, kedinginan. Ini tapi kok neraka, bisa kertak gigi gitu. Sepanas apa itu apinya? Percepat langkahmu. Saya ulang-ulang terus, saya nggak bosan. Jangan bermalas-malasan kalau sama Tuhan. Yud, ayo anak muda. Doanya Bu Ros tadi udah semangat untuk anak muda. Kalau dengar firman gimana responnya? Aku kan masih muda Tuhan. Yang bilang kalian masih muda terus kenapa? Maaf ya, saya bawa satu penyanyi masih umur 23 dia sudah tidak ada. Itu kan berarti umur 20 bagi dia sudah tua waktu itu. 3 tahun kemudian Tuhan jemput. Bukan tuh saya nakut-nakuti, waduh Pak Benny bisa-bisanya nakuti. Bukan, maksud saya kalian ini selagi masih muda, ayo dong punya api untuk Tuhan. Karena saya tahu generasi kalian itu akan dipakai secara militan di akhir zaman. Untuk apa sih? Untuk apa sih? Penuaian jiwa-jiwa, udah itulah intinya. Amanat agung, penuaian jiwa-jiwa. Apalagi generasi kalian sekarang, amburadul, aduh. Satu aja yang saya, jangan tersinggung ya. Satu aja yang saya singgung. Gak punya hormat sama orang tua. Maaf, Yud. Hormatilah orang tuamu selagi masih hidup. Kalau orang tuamu sudah mati, ya percuma. Bapak ibumu, ya apalagi ibu yang melahirkan engkau, ya hormati orang tua kalian. Ini bukannya saya bilang Yud di sini, bukan. Di 2 Timotius 3 itu firman Tuhan bilang, akhir zaman itu anak-anak muda pada kurang aja. Tapi kalian enggak ya? Carlo, nunduk aja. Jadi ingat ya, Tuhan tadi mengatakan, aku sedang mencari partner kerja. Ayo katakan seperti para nabi di perjanjian lama. Aku mau Tuhan, utuslah aku. Gak usah takut menghayal yang gede-gede, enggak. Tuhan tahu kok porsi saya seberapa. Porsinya Bu Nita seberapa, porsinya Bu Ros seberapa, Tuhan tahu. Gak usah bilang nanti Tuhan kalau aku disuruh ke Papua gimana Tuhan, ke suku pedalaman. Enggak. Tuhan tahu porsi kita masing-masing. Kemampuan kita sampai di mana untuk memberitakan Injil. Saya aja sama istri saya terus, saya sih nggak banyak cerita ke istri saya, tapi saya terus menangis untuk mertua saya, mamanya Tri. Saya berdoa, Tuhan bilang ada, keselamatan di rumah keluarga istrimu tuh ada. Doakan terus Tuhan. Berikan aku waktu, kami waktu untuk berani memberitakan Injilmu langsung begitu. Terus doa saya tuh selalu untuk keluarga saya yang jauh daripada engkau, doa terus. Saya tuh diingatkan seperti siapa? Rahab. Ya, Rahab membawa semua keluarga dan kaumnya masuk dalam rumahnya dia. Itu berbicara tentang kita bawa semua jiwa-jiwa keluarga kita tuh masuk dalam hadirat Tuhan. Siap malam jadi saya suka doa sama istri anak saya itu, kalau dulu ya kan suka mesbah bersama, kadang sekarang kan suka per telepon. Saya bilang, Tuhan kami selalu membawa jiwa-jiwa keluarga besar kami kepadamu Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan, selamatkan. Saya nggak mau ego terus cuma kita sendiri yang selamat, masih banyak keluarga kita kan juga yang belum diselamatkan. Tuhan selalu ingatkan saya, Rahab, bawa masuk semua dalam hadiratku. Darahku yang akan menyucikan mereka. Dan tepat waktunya, ya waktunya Tuhan, kita ada keberanian kok untuk ngomong ke keluarga kita. Sudah waktunya untuk percaya Yesus. Ingat ya, Sodom Gomora itu dihancurkan. Yesus katakan cepat melalui malaikatnya. Jangan kau menoleh ke belakang. Ya, cepat langkah. Jangan sampai kena hukuman sama seperti orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Gitu. Kita cepat aja masuk di ayat 20 sudah. 21. Sudah tinggal 3 ayat kok. 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ya, di ayat 21 dikatakan, surat Yakobus,
Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Dan 22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ini yang tadi barusan saya bahas. Keluarga kita, teman-teman kita, siapapun ya yang Tuhan gerakkan untuk kita doakan. Kita menangkan untuk kerajaan surga. Dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Dan 23 dikatakan, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Ya. Doa seorang ibu itu juga terlebih ya besar kuasanya. Bukan terus berarti yang lain enggak, bukan. Maksudnya kalau kita lihat ya, survei mengatakan gereja di Indonesia itu banyaknya pendoa-pendoa itu ibu-ibu. Bapak-bapaknya nggak tahu pada kemana. Ada sih satu dua. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Maksudnya di sini ya, orang-orang yang masih melakukan yang tidak benar, jahat ya, kita tuh harus punya belas kasihan juga. Tetapi kata-kata disertai ketakutan di sini, jangan sampai kita juga jadi sama dengan mereka. Nangkep gak sih saya ngomong? Sok pahlawan gitu ya. Ada mereka yang perlu ditolong ya, dirampas dari api neraka ya. Dengan keraguan-raguannya mereka tadi mengikut Yesus, tidak hidup benar. Nah kita itu rindu untuk menyelamatkan mereka. Tapi kita juga jangan merasa kita hebat, kita kuat. Karena dikatakan di situ, jangan sampai kita pun terseret. Akhirnya kita kompromi sama mereka. Padahal jelas dikatakan firman bilang roh yang ada di dalam kita itu kan lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan jangan sampai kita tuh katut, maksudnya begitu ayatnya. Ya. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi yang kita benci manusianya. Bukan perbuatan-perbuatan yang kita benci. Kalau manusianya jangan. Kan Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita doakan mereka, tetapi kalau mereka mengeraskan diri ya sudah. Urusannya mereka sama Tuhan. Yang penting kita sudah memiliki hati untuk rindu juga membawa mereka kepada Tuhan. Menyelamatkan mereka dari api neraka. Api kekekalan yang menghanguskan. Dan peringatan dari Tuhan, jangan sampai juga kita katut sama orang-orang yang seperti itu. Ini saya bacakan secara cepat, gak usah di ini Pak Hendro. Ini cuma peringatan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat maut. Suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ya, berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Ya, tadi saya katakan ya, cara doanya itu bukan membatalkan apa yang sudah tertulis. Tapi kita berdoa biarlah proteksi dari Tuhan itu sempurna. Pernah lihat nggak? Kalau Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, ngelihat orang nih, tiba-tiba kok ada sinar ya? Pernah ya? Itu namanya tudung. Tudung. Kita ini ada tudung. Ya Bu? Ibu percaya ada tudung perlindungan? Harus percaya. Walaupun belum pernah melihat. Saya ada. Semua kita ada tudung perlindungan. Itu bersinar, putih, dikirim santet, wah nggak bisa, nggak nembus ini. Mental balik ke orang yang ngirim. Dia gali lubang, dia sendiri yang masuk ke lubang. Gitu. Jadi kita ini semua saya percaya ada tudung perlindungan, proteksi yang sempurna. Jadi kita harus percaya bahwa
Pada saat kita berjaga-jaga dan berdoa ya, kita akan mendapatkan kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi di depan kita. Apapun itu. Dan supaya kita tahan berdiri di hadapan anak manusia. Kita akan tahan berdiri, stand firm, kuat. Nggak ngantuk seperti Isel, nguap. Sel, ingat loh, Pastor Gary bilang sekali nguap 10.000 itu keluar loh. Apa, Pastor? Jadi yang saya sampaikan kamu lupa semua nanti. Isel, itu juga anak saya kok Isel. Isel, sahabatnya Densi kamu ya. Salam dari Densi. Terus, ini ya. Jadi ingat ya. Ini juga Tuhan kasih. Ini sebenarnya firman, tapi saya nggak usah. Ini soalnya biar cepat. Tuhan bilang begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Ingat ya, kita itu cuma ada dua. Tuhan atau mamon atau dunia itu ya sama. Kita tidak bisa di tengah-tengah. Tuhan ya Tuhan. Tuhan nggak suka sama pribadi yang mencela-mencela. Dunia ya silakan dunia. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, sombong ya. Orang-orang yang kaya nih rasanya, wah kesehatan juga bisa gue beli kok. Sekalinya kena kanker, ampun-ampun sama Tuhan. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan ini dengar baik-baik, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini Tuhan sudah berjanji. Let your will be done. Kehendakmu jadi Tuhan. Kehendakmu jadi. Pada saat aku melakukan kehendakmu ya Bapa, aku akan hidup selama-lamanya. Baik di bumi maupun di surga, di kerajaan Allah yang kekal. Pada saat kita bersatu dalam pertemuan yang kekal dan abadi antara Kristus Yesus dengan gerejanya, saudara yang saya kasihi dan saya, jangan cemarkan lagi tubuh kita dengan dosa. Proses Pak, betul proses. Tapi jangan seperti Israel 40 tahun mutar, ujungnya apa? Mati juga. Kecuali yang lahir generasi di padang gurun sama Kaleb Yosua. Jangan saudara, kita jangan mutar. Ya, jangan lagi kita cemarkan tubuh ini dengan dosa. Karakter harus berubah lewat pembaruan budi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya nggak akan bosan-bosan kalau nyampaikan firman, 3 pribadi, Allah Bapa yang maha itu memegang seluruh kendali kehidupan alam semesta, apalagi kita manusia yang dikasihinya, yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Kita ini istimewa. Ya. Allah Putra, ini setiap ini saya sampaikan, firman yang sudah menyelamatkan engkau dan saya. Bersyukur, berbakti sama Yesus, jangan kurang ajar sama Yesus. Oh sekarang bisa kok tanpa Yesus, buat baik aja, selamat. Itu menghujat Yesus. Ingat anak-anaknya siapa? Skewa ya? Skewa. Ayo. Sok-sok Yesus ditelanjangin semua sama roh jahat. Kocar kacir. Terakhir, di alam roh, kita gereja Tuhan. Saya percaya kok, ada maksud rencana Tuhan yang besar untuk House of Fana. Ya. Kita terus dukung hamba-hambanya, semualah gereja, jemaat kita doakan hamba-hambanya. Tapi juga saya lebih concern ke, kan kalau serangan itu datangnya ke kepala-kepalanya dulu. Pastor Sam, Bu Lucy, Pastor Gary, Bu Lydia, ya saya juga sama. Bu Tri tolong didoakan. Supaya kami ini kuat.
menghadapi segala situasi goncangan hidup ini, tetap kami rindu semua kita ini bersatu menjadi satu kumpulan wadah yang disukai oleh Tuhan, disenangi oleh Tuhan, dan Tuhan akan percayakan kita banyak jiwa-jiwa untuk masuk satu hari nanti ke kerajaan kekal, rumah Bapa di surga. Ini, jangan bosan ya. Saya dapat penglihatan jelas, Bu. Itu huge congregation, Tuhan bilang. Huge congregation. Itu ada perkumpulan yang besar, orang-orang kudus. Dan Tuhan kasih lihat ke saya itu, kita itu semua ada. Jadi kita jangan berharap gereja ini bisa bersatu di alam nyata ini ya. Begitu banyak denominasi saling saing-saingan, benar nggak? Siapa yang suka ngikuti YouTube? Ada satu pendeta perempuan ngamuk-ngamuk, domba saya diculik, bla bla bla, sama si pendeta itu, saling sikut menyikut. Itu kan dombanya Allah sebenarnya. Kita tidak bisa masuk ke ranah itu yang lebih dalam. Tapi satu hal yang Tuhan kasih tahu ke saya, ada satu perkumpulan yang besar yang tidak terhitung jumlahnya. Huge congregation. Itu adalah di alam roh, Tuhan katakan. Gerejaku yang hidupnya benar-benar seturut murni dengan firman Tuhan. Dan melakukan tepat seperti yang Bapa mau hari-hari ini. Makanya Yesus katakan, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Kalau kita betul menyembah dia dalam roh dan kebenaran, semua rahasia-rahasia surga akan disingkapkan. Amin. Ya, saya berharap tempat ini ya, kita boleh semakin hari semakin cinta Tuhan. Terus gambar terakhir Pak Hendro, saya tutup. Makasih Pak Hendro. Ini juga Pak Hendro, Pak Christian. Ya toh? Jangan tuh sekalian lupa, ini juga dua bapak-bapak ini di mata Tuhan mereka spesial. Ya dong, tanpa Pak Christian sama Pak Hendro, nggak ada tuh yang kayak gini, terus saya bisa ngomong begini. Ya toh? Tapi ya semua, singer juga, worship leader juga, pemain musik juga, pendoa apalagi ya Bu Ros ya. Mantap Bu Ros. Pastor Ros Banun. This is what success looks like to me. Ya, ini maksudnya gini, ini loh yang dinamakan orang yang sukses dalam Tuhan ya. Kita inilah. Mendengar Yesus berkata, well done, good and faithful servant. Itu ada di Matius 25 kali ya. Saya tadi kurang itu lagi. Engkau adalah hamba-hambaku yang setia. Berujungnya di mana kita, tempat kita. Seperti yang tema gereja House of Hana bulan ini sampaikan. Kita ada di bagian yang kekal di dalam rumah Bapa. Ya. Kita semua belum pernah ke situ, belum. Tapi percayalah, indahnya luar biasa surga itu. Luar biasa. Ya. Jadi ini aja firman Tuhan, besar harapan saya. Terima kasih Pak Hendro, Pak Christian, untuk kita hari-hari ini meresponi firman Tuhan, me time sama Tuhan, usia berapapun kita, ya jangan memandang usia, tua muda, ya. Terus mengenal isi hati Bapa, Tuhan bagianku apa sih yang aku harus kerjakan? Bukan cuma untuk di gereja ini, saya rindu kalian disebar kemana aja ya tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan.